Tinggi puji dalam syukur kepada Allah yang Maha Ghafur atas keberkahan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini bertepatan malam ke-16 Ramadan 1442 Hijriah, kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti acara Safari Ramadan pemerintah daerah Kabupaten Siak di Kecamatan Besako tahun 2021. Salawat serangkaikan salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh qari kita Jasa Adi Putra. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah
kita dengarkan kapal sirih dari Camat Pusako kepada Bapak Harlan Winenda Mulia SSTP MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kau nampak ada buku puasa. Yang kami hormati Bapak Bupati Siak yang dalam hal ini diwakili Bapak Asisten Pemerintah, Pak Asisten 3, Bapak Dr. Andus, Haji Jamaluddin MSI. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Wakil Bupati terpilih Bapak Usni Merza serta rombongan. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas atau Kepala Badan ataupun yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Pak Kabak. Alhamdulillah tadi ada beberapa kabak yang ikut hadir. Selanjutnya yang saya hormati Pak Sekcam beserta anggota. Selanjutnya yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pusako. Selanjutnya yang saya hormati Pak Penghulu Datuk Datin Kecamatan Pusako. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Bapekam Kecamatan Pusako. Selanjutnya yang saya hormati Ketua LPTP, Ketua MUI, Ketua IPI Kecamatan Pusako, dan Ketua LAM Kecamatan Pusako. Selanjutnya tidak lupa kami hormati Pak Kapolsek dan Pak Danramil ataupun yang mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Imam beserta pengurus masjid, Nurul Imam Kecamatan Pusako, Kampung Sungai Limau, terkhusus yang kami muliakan tuan rumah Pak Penghulu Zulkarnain. Agak asing Pak Asisten manggil Pak Zul, ya tuan rumah panca ya. Selanjutnya yang kami muliakan Ustadz yang mengisi tausiah pada malam hari ini Pak Khairul, mantan Ketua Mempura Pak nama Pak Khairul, mantan Ketua Mempura. Beserta tim safari rombongan Kabupaten Siak. Selanjutnya kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh agama, tokoh adat, cerdik pandai, alim ulama, serta hadirin, hadirat, anak-anak yang kami banggakan. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi berkah kesehatan untuk melaksanakan dari awal tadi tim safari kabupaten beserta rombongan berbuka puasa bersama, sholat maghrib, sampailah tadi berbuka, sampailah isya, dan kita sudah selesai melaksanakan tarawih berjamaah di masjid yang dicintai Allah ini. Salawat salam tidak lupa kita hadirkan ke junjungan Allah Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum Rasulullah. Semoga dengan seringnya kita berselawat kepada beliau nantinya kita mendapat syafaat yang masa kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Asisten, yang pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam sambutan kami terdapat kekurangan dalam menyambut Bapak beserta rombongan termasuk Pak Wakil Bupati terpilih. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila jamuan kami masih ada kekurangannya. Selanjutnya, alhamdulillah di sini juga dapat kami sampaikan Pak Asisten juga Pak Wabuk terpilih. Alhamdulillah Kecamatan Pusako dalam waktu berjalan ini sedang dalam tahap pelaksanaan pembangunan masjid kecamatan yang berada di Kampung Pebadaran yang sedang proses pengerjaan. Dan selanjutnya untuk di Kampung Sungai Limau sendiri ada pembangunan jalan Datuk Pintal lebih kurang 500 meter. Tapi izin kalau dapat ke depannya kami meminta lebih kurang lagi 500 meter lagi Pak Asisten sampai dengan menjelang ke sekolah. Sampai dengan ada SD di jalan, kasihan anak-anak kami di sini sekolah kena debu. Jadi kalau dapat tahap pembangunan selanjutnya apakah di APBD perubahan dapat menambah umur. Nah itu harapan besar kami yang berada di khususnya Kampung Sungai Limau.
Selanjutnya juga di sini kami sampaikan Pak Asisten Pak Wagub terpilih ada beberapa hal, salah satunya kami di sini di pesantren kami dapat kami usul dalam tahun ini ada kenaikan tingkat yang mana kami masih kekurangan satu lokal. Jadi mohon arahan bimbingan kemana harus kami menghadap untuk dapat bangunan pesantren satu lokal lagi. Tentunya di sinilah kami dapat meminta salah satunya Pak Asisten Pak Wagub. Selanjutnya di sini kami sampaikan syukur alhamdulillah terhitung hari ini Kecamatan Pusako nihil COVID, yang mana pasien COVID kita hari ini sudah pulang. Alhamdulillah satu-satunya kecamatan berarti yang di Kabupaten Siak yang nihil pasien positif COVID Kecamatan Pusako. Dan tentunya besar harapan kami kepada Bapak Ibu semua tetap dapat menerapkan protokol kesehatan. Syukur alhamdulillah Pak Asisten di sini seluruh masjid kami sudah mulai membentuk tim untuk prokes selama pelaksanaan terkhusus tarawih, yang mana patut kita syukuri di tahun ini kita dapat melaksanakan tarawih berjamaah, yang mana tahun lalu sampai tarawih pun tak bisa kita laksanakan di masjid. Dan tentunya besar harapan kami kepada Bapak Ibu semua, kemanapun Bapak Ibu pergi tetap gunakan masker, selalu sering-sering cuci tangan serta jaga jarak. Yang mana seperti mungkin Bapak Ibu ada yang mengetahui, Kabupaten Siak setiap harinya kasus COVID-nya meningkat. Dan sudah beberapa hari belakangan ini sudah ada beberapa yang meninggal dunia diakibatkan positif COVID. Apalagi terkhusus kecamatan Kampung Sungai Limau ini kita ada paso. Tentunya selama pelaksanaan paso minggu sore gunakanlah masker. Tentu di situ kita ada transaksi jual beli, transaksi duit. Kita nggak tahu virus ini bisa jadi datang dari perpindahan duit. Itu besar harapan kami selaku pemerintah kecamatan tetap mengingatkan kepada Bapak Ibu semua gunakan masker kemanapun kita pergi. Jangan anggap sepele. Kami tak mau nanti ada masyarakat kami yang merayakan hari kemenangan, merayakan Idul Fitri di RSUD ataupun asrama haji, yang mana asrama haji RSUD Hotel Yasmin kalau tidak salah saya tadi sudah penuh, tak ada tempat lagi. Kebanyakan sekarang ini isolasi mandiri di rumah. Kalau isolasi mandiri di rumah, kita tak tahu virus itu kalau sudah nyangkut ke paru-paru, tahap sampai fase berapa, resikonya kita tak tahu. Lebih bahaya lagi nantinya. Makanya sebelum kena lebih baik kita mencegah. Dan juga kami di sini sesuai anjuran pemerintah, himbauan dari pemerintah pusat maupun provinsi dan Kabupaten Siak, menghimbau kepada Bapak Ibu semua untuk tidak melaksanakan mudik atau balik kampung keluar daerah, apalagi keluar provinsi. Dan apabila ada keluarga kita yang berada di luar daerah, himbaulah terlebih dahulu janganlah mudik. Kita tidak tahu sakit yang sakit, entah ada yang datang yang sakit. Mudah-mudahan kita sama-sama mencegah, menjaga. Dan kami berharap mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah SWT serta dijauhkan dari wabah tersebut. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf, mohon arahan nanti dari Pak Asisten. Alhamdulillah tim rombongan bawa keberkahan bagi kita semua di sini. Ada beberapa nanti yang disampaikan oleh beliau. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Asisten Pemerintahan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, marilah bersama kita saksikan penyerahan bantuan secara simbolik berupa 1 roll sajadah dan 10 eksemplar Al-Quran terjemahan dari pemerintah Kabupaten Siak, kemudian bantuan barang dari CSR PT Bank Riau Kepri
senilai 10 juta rupiah. Kemudian penyerahan 50 eksemplar Al-Quran dari LPTK Kabupaten Siak kepada pengurus masjid dan ketua LPTK Kecamatan Pusako. Kami mewakili, kami persilakan mengambil tempat. Selanjutnya, penyerahan bantuan barang dari RPT Bang Riau Kepri senilai 10 juta rupiah kepada pemerintah daerah Kabupaten Siak untuk kemudian diserahkan kepada pengurus masjid yang mewakili. Bantuan dari ketua LPTK Kabupaten Siak kepada LPTK Kecamatan Pusako. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in illa tamaksudi wa ridho maklumi la hawla wa la quwata illa billahi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati terpilih Bapak Usni Mirza, dan juga sekaligus beliau sebagai Ketua LPTK Kabupaten Siak yang baru saja dilantik oleh Bapak Bupati beberapa waktu yang lalu. Yang kami hormati Bapak-bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang malam hari ini cukup ramai datang ya. Ini ada Bapak Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Manusia, Bapak Wan Rajak ya. Kemudian yang kami hormati Bapak Kabak, ada tadi Kabak Kesra, Kabak Humas, Kabak Pertanahan, ya. Kemudian Kepala Dinas Badan ataupun yang mewakili, tadi banyak ada Pak Ucok tadi. Kemudian yang kami hormati Bapak yang mewakili Bang Riau Kepri yang tadi sudah menyerahkan bantuan CSR. Ya, ataupun kepedulian sosial dari PT Bang Riau kepada pengurus masjid. Jadi tahun ini ada 14 kecamatan. Jadi setiap kecamatan itu memperoleh 10 juta rupiah, berarti 140 juta. Ya, pada bulan Ramadan ini diserahkan oleh Bang Riau kepada pengurus masjid di kecamatan Kabupaten Siak ini. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya Bang Riau tetap sukses ya, kita doakan. Mudah-mudahan tahun depan banyak untung, ada betul lagi CSR-nya. Yang kami hormati Pak Camat, Mustafo, beserta sekretaris. Yang kami hormati Bapak untuk pimpinan kecamatan ataupun mewakili. Selanjutnya yang kami hormati Pak Kua, Bapak Ketua MUI, LPTK, HEKHI, Ketua LAM. Yang kami hormati dan kami muliakan penceramah kita Pak Khairul Fahri ya, yang dari Kabupaten. Selanjutnya yang kami muliakan alim ulama, jadi pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid. Kemudian Pak Imam, ibu-ibu jemaah salat tarawih, serta anak-anak kami, para remaja yang malam hari ini cukup banyak bila dibandingkan dengan safari Ramadan kami, dua kecamatan yang kami hadiri. Berarti ini remaja-remaja di kecamatan Pusako ini, khususnya di Kampung Sungai Limau ini sangat peduli terhadap pendidikan agama dan pembangunan agama di daerah kita ini. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami mengajak kepada kita semua mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada tahun ini kita dapat melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan ini seperti biasa. Beda dengan tahun 2020 yang lalu, kita salat tarawih ini dibatasi. Bahkan ada beberapa masjid tidak dibenarkan.
tapi ada juga beberapa masjid sholatnya itu sembunyi-sembunyi. Ada juga katanya masjid itu gelap, ya, matikan lampu sebagian tapi tetap sholat tarawih. Tapi alhamdulillah tahun ini kita sudah bebas ataupun sudah dibenarkan melaksanakan sholat tarawih seperti biasanya. Namun tentu saja harus menggunakan protokol kesehatan. Ya, seperti kita sholat safnya berjarak, kemudian pakai masker, kemudian juga kita dianjurkan untuk cuci tangan, ya, sebelum masuk ke masjid kita ini. Ini merupakan suatu rahmat bagi kita, sehingga tidak ada halangan bagi kita untuk melaksanakan sholat tarawih dan beribadah pada bulan Ramadan ini. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga COVID ini secara bertahap, ya, bisa berkurang, walaupun 2 bulan terakhir ini trennya itu bertambah dari 2 bulan sebelumnya ini. Pada awal tahun 2021 yang lalu, dia ini sempat 0 atau tidak ada penambahan pada suatu hari, tapi 2 bulan terakhir itu bertambah lagi. Nah, inilah menjadi tantangan kita. Tentu saja kita sikapi ini, ya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini, semoga selesai bulan Ramadan ini kita berkurang dan hilang Covid ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tak lupa tentu kita saja menyampaikan selawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu jemaah tarawih yang kami hormati, pertama kami menyampaikan salam Pak Bupati, Pak Pedri dan Bapak Sekda. Memang jadwal safari Ramadan sudah siap, seharusnya Pak Sekda yang akan hadir pada malam hari ini. Karena beliau DL atau dinas luar, sehingga kami ditugaskan untuk mewakili beliau. Dan Bapak Bupati kita malam hari ini safari Ramadan di Kecamatan Tualang Perawang, dan ini merupakan malam ke-6, ya. Insya Allah pada malam Jumat yang akan datang, ya, malam terakhir. Karena 14 kecamatan bagi 2, ya 7 malam. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Posapo, khususnya Kampung Sungai Limau ini yang telah menyambut kedatangan kami. Kegiatan safari Ramadan Pemda Kodensia yang tadi dimulai dengan kegiatan rapat koordinasi pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan di kantor Penghulu tadi. Jadi jam 2 tadi kami rapat mensosialisasikan program pemerintah, khususnya bagaimana kita ke depan tahun 2020 nanti kita akan melaksanakan pemberdayaan ekonomi, khususnya masyarakat prasejahtera ataupun masyarakat miskin. Jadi nanti tadi ada di Kampung Sungai Limau ini sebanyak 36, ya, keluarga miskin yang tergabung dalam PKH program Keluarga Harapan. Ini tujuan kita adalah bagaimana keluarga miskin ini atau prasejahtera ini selama 5 tahun ke depan keluar, ya, dari keluarga miskin. Jadi di situ secara bertahap tiap tahunnya itu dikeroyok oleh dinas-dinas, diberikan bantuan, didampingi, ya, sehingga nanti pada waktunya ini akan meningkat pendapatannya sehingga tidak lagi termasuk dalam keluarga prasejahtera. Nah, tadi khusus untuk Kampung Sungai Limau ini awalnya itu diusulkan adalah kegiatan pengolahan makan ternak yang berasal dari jagung. Tapi setelah diberikan sosialisasi, ya, diberikan penjelasan bahwa yang kita kembangkan itu adalah yang
sudah dimulai, yang sudah ada potensinya di kampung kita ini. Nah tadi jagung, ya, tanaman jagung itu pertama masyarakat belum terbiasa tanaman itu. Kemudian hama di sini cukup banyak. Ya, kalau di bawah kata masyarakat tadi itu babi, kalau di atas itu monyet atau lontong atau kera itu kan. Nah, jadi ini juga berpotensi untuk tidak berhasil. Nah, tadi setelah kita berikan penjelasan, alhamdulillah sudah berubah menjadi usaha pengembangan jahe. Nah, jadi jahe ini Bapak dan Ibu sekarang apalagi zaman Covid ini, jahe ini apalagi jahe merah itu dicari orang, harganya cukup mahal. Ya, 10.000 sampai 13.000 1 kilo. Dan membudidayakan itu mudah. Ya, tidak banyak musuh. Kemudian juga tanah kita ini tanah rendah, ya. Kalau umbi apa tadi jagung tadi kalau terendam 2 hari saja sudah bisa rusak gitu. Nah, tapi kalau jahe ini tidak demikian dan mudah ditanam oleh ibu-ibu, ya, di pekarangan rumah pun bisa. Kemudian kami juga mensosialisasikan bagaimana setiap kampung itu punya potensi ataupun punya unggulan, ya. One village, one product. Nah, satu kampung ada satu produk yang diunggulkan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan melalui PMD, setiap kampung itu ada produk unggulannya. Nah, kami berharap kepada Pak Penghulu, ya, kepada BPK, kiranya ini bisa ditindaklanjuti, yaitu dengan membentuk kelompok, ya, keluarga miskin ini, kemudian nanti tolong buat proposal, kemudian disampaikan kepada kabupaten, dan ini akan kita bantu dari dinas-dinas terkait. Ada dari dinas perindah, dinas koperasi, dinas pertanian. Kemudian dari dana desa pun bisa diberikan bantuan. Nah, jadi karena program ini tentunya kita sukseskan, karena ini juga merupakan program prioritas Pak Bupati terpilih, ya, yang akan dimulai pada tahun 2020 yang akan datang. Selain dana APBD kita, juga kita mengusahakan dari dana lain, dari APBD provinsi, dari APBN, dan bahkan dari CSR, dan bahkan dari Basnas pun ini bisa kita gunakan dana ini. Nah, jadi kita harapkan dengan adanya kegiatan ini, termasuk juga pengembangan UMKM, ya, setiap usaha masyarakat yang juga sudah didata oleh Camat itu akan kita kembangkan. Mulai dari membuat produk itu, kemudian mengemasnya, kemudian juga memasarkan. Karena sekarang Bapak dan Ibu, pemasaran itu tidak mudah, tidak susah. Karena dengan online mudah sekali, ya, kita memasarkan, mempromosikan produk-produk unggulan kita ini. Kemudian dari radio pemerintah Kabupaten Siak, termasuk juga dengan TV Siak juga sekarang sudah bisa kita mempromosikan. Kami sangat berharap kiranya program prioritas ini, ya, disambut baik oleh masyarakat kita. Bapak-bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini juga, ya, pada safari Ramadan ini kita tahu malam hari ini merupakan malam ke-16. Artinya sudah 15 hari kita berpuasa. Kita tahu pada bulan Ramadan ini merupakan bulan yang agung, bulan yang suci, yang kita tunggu-tunggu. Ya, dari 11 bulan itu inilah bulan yang penuh rahmat. Ya, tentu saja kita tidak mau menyia-nyiakan Ramadan ini, karena beribadah pada bulan Ramadan ini nilainya itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sunat dinilai oleh Allah sebagai ibadah wajib, dan ibadah wajib dinilai ataupun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan berlipat ganda. Dan ada nantinya satu malam pada bulan Ramadan ini, yaitu malam Lailatul Qadar,
barang siapa beribadah pada malam itu akan diberikan pahalanya oleh Allah SWT seperti kita beribadah selama 1000 bulan. Nah, ini banyak nih Pak, 1000 bulan. Kalau dihitung tahunnya itu 83 tahun. Nah, mungkin kita yang hadir di sini belum ada yang umur 83 tahun. Ya. Nah, jadi hendaknya kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada tahun ini jangan kita sia-siakan. Kemudian kami juga mengajak ya kepada anak-anak kami, anak-anak remaja, ya mari kita manfaatkan kesempatan ini dengan banyak beribadah. Apakah itu membaca Al-Quran, kemudian melaksanakan pengajian-pengajian, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat ya, untuk kita. Kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan Bapak dan Ibu bahwa dalam safari Ramadan ini juga kami menampung aspirasi ataupun kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi. Ya, memang tahun ini kita sengaja membangun masjid kecamatan. Ya, itu nilainya 5 miliar Pak. Ya, kemarin juga itu atas usulan Pak Ketua Dewan kita juga, Pak Azmi. Jadi tahun ini ada 2 masjid kecamatan yang kita bangun, Kecamatan Kotapo dan Kecamatan Rinci Kanan. Ya, jadi memang dengan uang 5 miliar itu belum selesai, tahun depan akan kita lanjutkan. Ya. Kemudian pembangunan jalan tadi disampaikan oleh Pak Camat ya. Jalan Datuk apa tadi? Datuk Bintal. Nah, jadi memang itu jalan lama. Ya, kami biasanya sebelum jalan ini bagus, selalu kami lewat situ dulunya. Waktu pembangunan kebun kelapa sawit ya tahun 2003 ya 2004 kami selaku kepala dinas pertanahan dulu selalu lewat situ. Nah, jadi memang itu juga merupakan jalan strategis ya, Simpang 3 bisa kita cepat aksesnya ke jalan Kaltek sana. Nah, jadi masih ada 100 meter lagi Pak Camat ya sampai ke pemukiman 500 meter ya ke sekolah. Kita perintahkan insyaallah ya. Ini Pak Wakil Bupati terpilih juga dia hadir, dia dengar ya, tentu ini menjadi prioritas kita. Nanti kami sampaikan. Kemudian juga Bapak dan Ibu kami melihat potensi pasar kita juga bagus di sini. Ya, karena di Simpang. Ya, bisa akses dari jalan darat sana, jalan ke Buton, kemudian di sini. Mungkin ini perlu dikembangkan. Ya. Nah, jadi kami juga nanti kalau memungkinkan ini kita tambah pembangunannya. Karena kami dapat informasi dari Bapak Penghulu, ya, pasar kita ini juga ramai juga. Nah, jadi beberapa kegiatan pembangunan ini akan kita sampaikan kepada Pak Bupati. Termasuk juga nanti penambahan lokal pondok pesantren Darul Upah, ya, Darul Upah. Nah, ini kami sarankan tolong dibuat proposalnya Pak. Tolong sampaikan dengan pengurus yayasan buat proposal. Nanti kita usahakan dana CSR. Apakah dari BSP nanti atau perusahaan-perusahaan yang ada di sini. Jadi buat proposal, sampaikan dengan Pak Bupati. Ya, nanti kita rekomendasikan insyaallah. Karena Pak Bupati kita sangat peduli sekali terhadap pembangunan di bidang agama ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang selanjutnya ingin sampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat potensial ini, pemerintah siang ini juga memerintahkan pendidikan di bidang sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan, bidang kesehatan. Ya, pendidikan ini selain pendidikan agama juga pendidikan umum. Nah, jadi kita tahun depan Bapak dan Ibu untuk membantu keluarga pra sejahtera ini akan memberikan beasiswa minimal 131 anak yang berasal dari keluarga pra sejahtera ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang punya anak yang duduk di kelas 2 sekarang, 2 SMA, yang akan naik kelas 3 nanti, ya tolong
dibimbing, ya, diberikan motivasi supaya mereka mau belajar dengan giat. Karena pemerintah daerah akan membimbing, ya, anak-anak kita itu supaya nanti tamat SMA bisa lulus ke perguruan tinggi yang bekerjasama dengan pemerintah daerah dan akan diberikan beasiswa. Jadi Pak Bupati menargetkan setiap tahun itu ada 131 anak dari keluarga miskin yang kita berikan beasiswa sampai dia tamat. Hingga 4 tahun ke depan, ya, dia akan tamat, ya, dari keluarga miskin ini dan juga nanti akan bisa mengangkat ekonomi keluarganya itu. Nah, jadi dengan demikian kita harapkan dari keluarga miskin ini akan terbebas, ya, dari keluarga prasejahtera ini. Kemudian juga akan kita bantu ekonominya, bidang apa usahanya ini. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan di Siak ini ada 42 pondok pesantren, termasuklah di Pesako ini. Inginnya Pak Bupati kita bagaimana generasi muda Siak ini ke depan adalah anak-anak kita yang hafal Al-Quran, sehingga dia nanti kalau menjadi pejabat yang Al-Qurani, yang paham Al-Quran. Kalau menjadi kepala dinas nanti dia paham Al-Quran. Tentu dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau dia nanti menjadi dokter, menyuntik orang itu, ya, dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim, tentu ini akan menyejukkan hati kita. Kemudian yang tak kalah pentingnya, anak-anak kita ini akan diberikan beasiswa kalau dia hafal Al-Quran minimal 5 juz. Itu nanti akan diberikan beasiswa. Misalnya saja Bapak dan Ibu di Sekolah Tinggi Tazkiyah Bogor. Itu setiap tahunnya itu kita mengirimkan 100 orang, ya, ke Tazkiyah Bogor itu. Nah, jadi ini juga merupakan kesempatan bagi anak-anak kita yang hafal Al-Quran itu. Terakhir Bapak dan Ibu, seperti yang sampaikan Pak Camat tadi, karena kita masih pandemi COVID, ya, Siak sekarang termasuk nomor 2 terbesar penambahan positif COVID-nya itu. Selain Pekanbaru, Siak nomor 2. Lebih dari 300 orang yang sekarang yang positif yang diisolasi, baik di rumah sakit. Nah, rumah sakit kita ini sudah penuh. Kemudian asrama haji juga sudah penuh. Kemudian kemarin ditambah dengan Hotel Yasmin. Ya, jadi kita berharap di Pusako ini tadi sampaikan Pak Camat hari ini 0. Nah, ini artinya satu-satunya kecamatan yang hijau, ya, topiknya ini adalah Kecamatan Pusako. Jadi mari kita pertahankan Bapak dan Ibu, ya, dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan ini. Termasuk juga dalam kita beribadah, ya, seperti yang kita buat pada malam hari ini. Kami berharap tidak hanya pada malam hari ini, tapi malam-malam berikutnya juga mari kita laksanakan seperti ini. Dan juga di masjid-masjid yang lain. Karena ini bukan hanya pandai-pandai pemerintah, tapi sudah merupakan fatwa MUI. Ya, dalam keadaan darurat kita boleh menjalankan stoknya ini. Nah, jadi kami berharap di masjid-masjid lain juga nanti di Pusako ini kita terapkan seperti ini, sehingga pada bulan Ramadan ini sampai nanti hari raya tidak ada penambahan COVID khususnya di Kecamatan Pusako ini. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, dan terima kasih kepada kita semua yang sudah hadir pada kesempatan ini. Terutama tadi Pak Penghulu sudah menyiapkan pembukaan dan makan malam kepada kita semua. Ya, makannya enak Pak Penghulu. Senantiasa diberikan kesehatan selama COVID ini, kemudian dimurahkan rezeki. Apalagi Pusako ini kan kebun sawit, ya, alhamdulillah harga sawit tahun 2020 sampai 2021 ini cukup baik, ya. Nah, ini perlu kita pertahankan. Dan satu pesan kami Pak, ya, program zakat, zakat mal ini, ya, kemarin 2 hari yang lalu kami laksanakan gemar berzakat di Kecamatan
Pusako ini alhamdulillah dapat 49 juta satu hari itu saja. Ya, kami harapkan bagi bapak dan ibu yang telah memenuhi hisabnya, tolong yang belum keluar zakat, mari kita keluarkan zakatnya. Karena rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu syaratnya Pak, kalau kita menerima uang satu bulan itu uang sawit misalnya 4 juta saja sebulan dari hasil sawit kita itu sudah wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Karena zakat itu kan 46 juta satu tahun penghasilan kita. Nah, kalau 4 juta kali 12 48 kan itu sudah wajib. Jadi tolong, karena ada hak orang lain di rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengeluarkan zakat, harta kita bersih dan kita terhindar dari malapetaka. Kami berharap tahun ini zakat di Kecamatan Pusako ini bisa meningkat dari tahun lalu yang hanya berapa? 91 juta. Nah, tahun ini kami harapkan bisa lebih dari 100 juta. Karena kemarin saja didistribusikan kepada masyarakat yang kurang mampu itu sebanyak 59 juta. Kali 4 kali berarti hampir 200 juta yang kita serahkan kepada masyarakat di Pusako ini. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih pada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dapat melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan ini, dan keluar kita dari bulan Ramadan ini mendapat gelar mustaqim, orang yang bertakwa. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah masjid yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita simak bersama tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Khairul Bahri SAG, dan kami mohon kepada Ustaz nantinya sekaligus untuk membimbing doa pada malam hari ini. Kepada Ustaz kami persilakan. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang dirahmati Allah, Bapak Asisten 3 Bapak Haji Jamaluddin yang telah berikan arahan pada kita bersama tadi. Yang kita hormati Bapak Haji Husni Melda, Bapak Wakil Bupati terpilih, insyaallah akan dilantik beberapa bulan ke depan. Bapak Kabak, Bapak Kadis, Pak Camat Pusako, Pak Kua Pusako yang hadir, serta Bapak Pengurus Kampung Sungai Limau beserta staf, ibu-ibu, jemaah masjid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, berselawat kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika tatkala pemerintahan dipegang oleh seorang khalifah yang amat ternama dan utama, yakni beliau bernama Khalifah Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada suatu waktu Sayyidina Umar bin Khattab bersama dengan beberapa orang sahabat beliau sedang berbincang-bincang tak jauh dari Masjid Nabawi Madinah. Dalam perbincangan itu datanglah 3 orang pemuda menghadap kepada beliau. Yang 2 ini menarik tangan pemuda yang satu, seretnya menghadap kepada Umar. Apa kata 2 pemuda tadi kepada itu? Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, ya, kami membawa seorang terdakwa, orang yang bersalah, menghadap kepada Umar. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab pun berdiri dan memandang kepada wanita, seorang laki-laki yang dibawa oleh 2 orang pemuda tadi. Dia berkata, apakah kesalahan saudaraku? Beliau telah melaksanakan dosa besar ya Amirul Mukminin. Apa dosa?
dia telah membunuh ayah kami. Besar. Lalu kami menuntut kepadamu ya Amirul Mukminin, pembunuh ini harus dibunuh karena beliau telah terbukti membunuh ayah yang kami cintai. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu memandang kepada pemuda yang kumuh dan lusuh itu, berkatalah Umar, "Ya pemuda, betulkah engkau membuat kesalahan yang amat besar ini?" Dia spontan menjawab, tak mengelak dia. "Ya, saya telah membunuh ayah mereka." Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan engkau melakukannya, kata Umar? "Saya membunuh dia, ayahnya, karena ayahnya telah membunuh kendaraan saya, kuda saya." Kenapa demikian? Tatkala saya menuju ke Madinah ini, dan pemuda ini jauh dari negeri Yaman, saya terlelap dan kuda saya ikat. Begitu saya bangun, kuda saya telah dibunuh oleh ayahnya. Maka saya ambil pedang, saya hunus pula kepada ayahnya. Seketika itu ayahnya pun meninggal dunia. Maka oleh sebab itu ya Amirul Mukminin, kata pemuda yang berdua tadi, anak dari orang yang dibunuh, maka jalankanlah hukuman had, dosa atau balasan bagi seorang pembunuh. Diputuskanlah oleh Sayyidina Umar karena sudah berdasarkan pengakuan bahwasanya dia harus menjalankan hukuman bunuh. Sebelum Umar melakukan hukuman itu, Umar pun bertanya kembali kepada pemuda yang kumuh dan lusuh itu, "Adakah permintaanmu atau permohonanmu terakhir sebelum engkau menjalankan hukuman ini?" Pemuda tadi pun berkata, "Ya Amirul Mukminin, berilah saya izin. Berilah saya izin untuk kembali ke kampung halaman saya, untuk menyampaikan kepada seluruh keluarga saya bahwa ketika saya akan pergi lagi, tidak akan pernah kembali." Kata Sayyidina Umar, "Bisakah engkau kami percaya?" "Bisa ya Amirul Mukminin, saya seorang yang beragama Islam yang akan menepati janji." Ditanya pada dua orang pemuda yang menuntut tadi, "Apakah engkau memberikan izin kepadanya?" "Oh, tak mau, tidak. Kami sayang pada orang tua kami, dan kami pun belum mengenalnya. Maka oleh sebab itu kami izinkan dia pulang ke kampungnya kalau ada yang berani menjamin bahwasanya dia kembali ke Madinah." Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkatalah Sayyidina Umar, "Adakah keluargamu di Madinah yang bisa menjaminmu untuk kembali datang lagi ke Madinah?" Pemuda yang kumuh dan lusuh tadi tak punya keluarga di Madinah. "Ya Amirul Mukminin, saya tak satu pun keluarga saya di sini." Tentu jaminan ini Bapak dan Ibu, apabila tidak kembali dia, maka yang menjamin tadilah yang akan dihukum. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kata Umar, "Siapakah yang akan menjaminmu?" Tatkala itu berdirilah seorang sahabat yang sangat utama dan mulia, yang terkenal dan pintar serta berjasa. Beliau adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini adalah sahabat Nabi yang sangat disayangi Nabi, Bapak dan Ibu. Dalam peperangan Khandaq, kemenangan Islam atas pikir dan ide daripada Salman untuk menggali parit sepanjang padang sehingga umat Islam bisa nyurup di situ sambil menghujankan panah pada musuh. Maka peperangan Khandaq, umat Islam mengalami kemenangan atas usul dari Salman Al-Farisi. Maka ketika itu Salman pula mengajukan, "Saya penjaminnya yang Amirul Mukminin. Seandainya pemuda ini tidak datang lagi ke Madinah, saya yang akan menjalankannya." Kata Sayyidina Umar, "Apakah engkau kenal dengan dia?" "Tidak."
Menetes air mata Umar ketika itu, Pak. Menetes air mata Umar. Tahukah engkau apa yang akan terjadi kalau dia bohong? Tahu. Tapi karena nekat dan tekad daripada Salman tadi, maka Umar pun mengabulkannya. Baiklah, aku izinkan engkau kembali menjumpai keluargamu, menyampaikan hal ini, dan kami berharap engkau kembali lagi ke Madinah. Sampai pada batas waktu yang telah ditentukan Bapak dan Ibu, pemuda tadi tak datang, Pak. Tak datang ke Madinah. Habis salat asar, hukuman akan dilaksanakan. Pemuda tadi tak muncul. Tentu yang diikat dan ditutup matanya Salman. Maka diikatlah tangan Salman. Ditutup matanya, dibawa ke tempat hukuman yang akan dilaksanakan. Tatkala hitungan akan dimulai, Umar pun meneteskan air mata akan kehilangan sahabat yang paling dia sayangi dan dia cintai. Maka Umar pun memandang ke arah padang pasir yang tandus jauh. Nampaklah oleh beliau, Bapak dan Ibu, sosok manusia yang tunggang langgang, berdali-dali, tersungkur-sungkur, berkejosok kelaju-laju. Apa kata Umar? Ya Ali ibn Abi Thalib, ya, apakah itu pemuda yang akan datang menepati janjinya? Ali pun mengambil kudanya dan memacunya, menyongsong. Dari kejauhan Ali pun mengangkat tangan mengatakan benar. Dibawa menghadap ke Umar, dan Umar pun berkata kepadanya, kenapa engkau terlambat datang? Ya Amirul Mukminin, dalam perjalananku ke sini tadi, kendaraanku mati di jalan, karena saking lajunya aku pacu. Dan ketika itu aku pun berlari sendiri di tengah-tengah padang pasir untuk datang menepati janji itu. Kenapa engkau datang, kata Umar? Bukankah ketika engkau datang engkau akan dihukum mati? Ya. Kenapa engkau datang? Dia spontan menjawab, Pak, aku datang ya Amirul Mukminin karena aku tidak mau mendengar ketika Nabi Muhammad tidak ada lagi umat Islam yang mau akan menepati janjinya. Itu begitu cara Rasulullah mendidik orang-orang dulu untuk tepat kepada janjinya walaupun mati. Kemudian memandang Umar kepada sahabatnya Salman. Ya Salman, kenapa anda berani menjamin orang yang tidak pernah engkau kenal pada hanya kamu akan pergi? Ya Amirul Mukminin, aku juga tidak ingin mendengar setelah baginda Nabi Muhammad tiada lagi di dunia ini, tidak ada lagi umat Islam yang percaya kepada saudaranya seagama. Begitu pula misalnya. Aku tidak ingin mendengar, tak ada lagi Rasulullah, tak ada lagi umat Islam yang percaya pada saudaranya seagama. Lebih percaya pada saudaranya yang tidak seagama. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala Umar memandang kepada dua orang pemuda yang menuntut mati tadi, Pak, sudah menangis-nangis pula dia. Apakah engkau masih menuntut bela kematian ayahmu, kata Umar? Ya Amirul Mukminin, kami pun sudah memaafkan kesalahannya. Kenapa engkau maafkan? Kami juga tidak ingin mendengar setelah Rasulullah SAW tiada, tidak ada lagi umat Islam yang mau memaafkan kesalahan saudara. Dari cerita pendek ini, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kekuatan Islam ini akan muncul kembali dengan menjaga ukhuwah Islamiyah antara sesama kita. Yang pertama, jika diberikan kepercayaan, maka tepatilah janji itu. Diberikan kepercayaan, tepatilah dan jangan mengkhianati kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, berikan kepercayaan kepada saudara kita seagama. Yang ketiga, maafkan jika dia mempunyai kesalahan dan kesilapan dalam kehidupan. Insya Allah, tiga fondasi ini kita kembali
bangun di tengah-tengah kekuatan agama Islam, maka Islam akan kembali disegani. Islam akan kembali ditakuti oleh musuh-musuh Islam yang tidak suka kepada agama yang mulia ini. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada kekuatan agama kita, jangan biarkan saudara kita yang hidup dalam kelemahan dan kesusahan. Alhamdulillah, Pusako tinggi tingkat partisipasi manusia atau hamba Allah untuk membayar zakat. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu wa yaqulu rabbi ahana. Banyak di antara hamba-hambamu, kata Allah, kalau udah mulai hidupnya susah, dapat masalah, dia menyalahkan aku, betul. Tuhanku telah menganiaya diriku. Allah jawab, kalla bala, tak pernah aku menzalimi, tak pernah aku menyusahkan hamba-hambaku. Apa yang menyebabkan dia sempit rezekinya, apa yang menyebabkan dia susah, kata Allah, kalla bala tukrimuna yatim. Karena banyak di antara mereka yang mendapatkan kesusahan itu, mereka tidak mau memberikan sebahagian hartanya, tukrimu, memuliakan anak-anak yatim. Wala tahumuna ala ta'amil miskin, dan mereka tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu zakat bukan menyebabkan manusia melarat. Zakat akan mengangkat kesusahan dalam kehidupan. Karena Allah janjikan dalam Al-Quran tadi, yang menyebabkan engkau menjadi susah itu adalah tukrimuna yatim wa la tahuduna ala ta'amil miskin. Karena engkau tidak memperhatikan anak-anak yatim dan tidak mau berbagi kepada orang-orang miskin. Wa tuhibbul mal hubba jamma, dan kebanyakan di antara kamu memakan harta pusaka dengan cara yang zalim. Ini juga hati-hati kita Bapak dan Ibu. Kok ada pesako-pesako bapak kita dulu, datuk-datuk kita dulu, jangan kita tidak memikirkan orang lain yang punya berhak di situ. Ini mentang-mentang awak sudah tua, awak kelantak semua. Padahal di situ ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/6 bagian-bagian yang telah ditentukan oleh agama. Bagi baik-baik kalau ada harta pusaka. Jangan makan seorang. Karena yang menyebabkan kesusahan hidup itu adalah orang-orang yang memakan harta pusaka dengan cara yang batil atau tidak sesuai dengan ketentuan agama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mursalin, summa khususan ala hadhihi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الهم والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أرحم الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين يا الله يا خالق الحاجات.
النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين غفر الله منكم منا منكم تقبل Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada ucap para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dengan berakhirnya tausiah tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian acara safari Ramadan kita pada malam hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apa tanda sujud sajadah dilaksanakan di waktu subuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.